Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Maulana. Saya Kevin Algipari. Pada video kali ini kami akan menjelaskan fragmen dan juga mengimplementasikan bagaimana caranya membuat sebuah fragmen di Android Studio. Untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang fragmen itu sendiri. Nah, apa itu fragmen? Fragmen adalah bagian dari UI aplikasi yang dapat kita gunakan kembali. Sebuah fragmen yang menentukan dan mengelola tata letaknya sendiri, memiliki siklus proses sendiri, dan dapat menangani peristiwa inputnya sendiri. Fragmen tidak dapat berjalan sendiri, mereka harus di-hosting oleh aktivitas atau fragmen lain. Hierarki tampilan fragmen menjadi bagian dari atau lampiran hierarki tampilan host. Jadi fragment ini tidak bisa berjalan sendiri seperti activity lainnya. Dia harus mendapatkan sub dari activity lain. Seperti itu. Selanjutnya, UI dapat dibuat oleh fragmen baik dalam kode atau dengan mengembangkan file tata letak XML. Fragmen statis disertakan dalam file XML menggunakan tag fragmen dalam tata letak XML lain. Fragmen dinamis tidak terkait dengan tag fragmen dan dibuat terkait dengan fragment manager. Seperti yang telah dinyatakan, tidak ada perbedaan dengan cara Anda mendefinisikan fragmen, melainkan hanya masalah bagaimana Anda menggunakan fragmen tersebut. Selanjutnya kita akan langsung saja membuat aplikasi dari fragmen ini. Yang pertama kita ke file dulu, kemudian kita ke new, sini kita pilih new project untuk membuat aplikasinya, kemudian pilih empty. Dan sini kita bisa tulis nama aplikasi yang sudah, maksudnya nama aplikasi yang kita inginkan. Contoh saya mencontohkan di sini yang di atas ini saya sudah membuat coba fragment. Lalu jika sudah kita klik finish. Saya sudah buat fragmentnya, jadi saya langsung mereview saja untuk codingannya. Nah, yang pertama kita di main activity-nya itu membuat untuk layoutnya itu ada constraint untuk awalnya, dan kedua itu ada frame layout. Dan untuk frame layout ini kita sesuaikan dengan memberi nama IT fragment supaya pada saat mengganti activity ini ada itu. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat menu dulu. Sini kita pilih rest, kemudian pilih new, kemudian Android research directory yang ini. Kemudian untuk values-nya kita ganti ke menu ini, lalu klik OK. Dan di sini saya akan membuat yang namanya navigation-nya. Kemudian kita langsung saja ke menu. Ini saya sudah buat untuk navigation-nya. Dan di sini kita masukkan item ini, tag item. Lalu kita masukkan ID-nya yaitu fr ini sebagai fragment home-nya. Oke, sebagai ID fragment home. Kemudian saya menambahkan juga di sini drawable yaitu baseline home. Kita lihat di drawable-nya ada baseline home di sini, yaitu gambar rumah seperti ini. Dan juga seterusnya yaitu dashboard, ada juga gambar dashboard, dan juga notification, juga logo notification, akun, untuk gambar akun circle sendiri. Jika sudah, kita akan membuat halaman untuk fragment ini. Caranya kita ke sini ke package-nya yang paling atas, dan kita klik kanan. Di sini kita pilih new. Nah, di sini ada yang namanya fragment. Di sini ada yang namanya fragment blank, list, view, full size fragment, dan lain-lain. Dan di sini kita pilih yang fragment blank ini. Lalu kita beri nama sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh saya menamainya dengan home fragment. Jadi secara otomatis akan muncul home fragment dan juga XML-nya. Seperti ini.
Nah, untuk selanjutnya kita akan menamai setiap halaman ini dengan string yang ada. Contoh di sini saya menggunakan string home. Kita ganti terlebih dahulu untuk fragmentnya ini menjadi relatif, sesuaikan dengan seperti ini. Kemudian untuk stringnya itu sesuaikan juga dengan halamannya. Di sini kita text view, halaman layout, match parent. Kemudian untuk graphic center agar tulisannya ini menjadi ke tengah. Android text, kemudian string home. Kemudian sama halnya dengan fragment dashboard, fragment notification, dan fragment profile. Seperti itu. Untuk layout dan headnya itu match parent, untuk gravity center, dan untuk teksnya itu sesuai dengan halamannya. Dan di activity-nya juga kita menambahkan frame layout tadi dengan ID fragment. Kemudian untuk width-nya itu match parent, height-nya itu match parent. Kemudian untuk margin button-nya ini, untuk menyesuaikan dengan menyisakan untuk si button navigation-nya ini 56 dp. Dan ini adalah navigation-nya, button navigation, agar pada saat diklik nanti dia muncul gitu. Oke, kita di sini untuk menambahkan si navigation ini kita cukup ketikkan button navigation ini, lalu kita pilih, lalu tutup lagi yang ini. Lalu jangan lupa kasih juga ID-nya, ID navigation. Untuk selanjutnya yaitu decodingan yang ada di main activity-nya. Selanjutnya kita masuk ke main activity.java. Nah, di sini kita masukkan di bagian implement bottom navigation.view on navigation item selected listener. Nah, setelah override, setelah set content layout activity main, kita ketikkan load fragment dalam kurung new spasi home fragment. Nah, load fragment di sini untuk fungsinya menampilkan halaman pertama yang nanti akan tampilkan. Selanjutnya kita di sini juga tambahkan bottom navigation view. Spasi navigation view sama dengan find view by id r.id.navigation. Nah, fungsinya untuk memanggil si variabel navigation menampilkan navigation di bagian bawah tampilan aplikasi nantinya. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada public boolean on navigation item selected not null menu item. Nah, ini adalah dari button navigation ini. Jika ini merah, kita klik Alt enter saja, kemudian akan muncul seperti ini, public boolean on navigation selected. Nah, ini fungsinya untuk memilih aplikasi yang akan kita klik nantinya, kemudian akan muncul sesuai dengan halaman XML-nya. Contoh kita memberikan di sini switch, sini kita kasih dulu variable fragment, kemudian fragment sama dengan null, kemudian kita switch, kita mengambil ID di sini item.getID, kita mengambil ID guess dari .id home fragment atau fragment home yang dari activity bottom menu ini, maksudnya XML ini, yang ini. Kemudian fragment kita masukkan, berarti di sini adalah home fragment, yaitu halaman fragment yang ini, yang home-nya. Dan untuk yang dashboard sama halnya, yaitu halaman XML dashboard yang ini. Kemudian navigation, berarti menu navigation, dan yang profile yaitu yang halaman XML profile ini.
Oke, kemudian kita sesudah itu kembalikan ke load fragment. Artinya kita kembalikan lagi ke halaman yang awal itu home fragment. Seterusnya kita tekan private boolean load fragment. Nah, di sini kita menambahkan support fragment manajernya. Kemudian kita masukkan juga begin transaction, yaitu untuk menampilkan atau memasukkan data dari data-data yang atas ini. Jadi kita replace.id, kita istilahnya itu menimpa file-file yang ada dengan memberikan r.id fragment. Fragment ini dari mana? Fragment ini secara sebentar. Fragment ini dari frame layout ini yang halaman awal tadi yang activity main. Kemudian commit, kita tambahkan commit, kemudian kita return v, kemudian return false. Oke, mungkin hanya segitu saja dari pembahasan pembuatan aplikasi dan pengimplementasian fragment. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Mohon maaf, tadi hampir lupa untuk hasil dari administrator tadi belum didemokan. Nah, ini adalah hasil dari Android atau codingan sudah kita buat di Android Studio. Ini adalah aplikasinya, itu coba fragment. Kita buka. Nah, pada halaman pada saat membuka si aplikasi ini, maka halaman yang terbuka terlebih dahulu adalah menu home. Kenapa? Tadi kita sudah mengirimkan yang namanya load fragment, yaitu halaman pertama yang akan dimunculkan saat aplikasi ini dibuka. Seperti itu. Kemudian kita ke dashboard, maka akan beralih ke menu dashboard. Kemudian notification akan beralih ke notification, menu notifikasi. Dan untuk profile maka akan ke halaman profile. Oke, mungkin segitu saja dari implementasi fragment pada Android Studio di mata kuliah pemrograman mobile 1. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.